Berjumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah bagi kehidupan kami sehingga kami diberikan hikmat dan pengertian untuk mengerti firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita dalam Mazmur 84 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, baiklah di dalam menjalani perjalanan pelayanan kekristenan kita menemukan kediaman Tuhan di dalam hidup kita. Artinya, dimanapun saudara berada, entah di gereja, entah di rumahmu, atau di tempat pekerjaanmu, atau di mana saja, pastikan kita menemukan kediaman Tuhan. Artinya, kalau saudara dan saya menemukan kediaman Tuhan, itu menjadi kerinduan kita untuk menemukan kediaman Tuhan, maka pasti kita akan mendapatkannya. Kediaman Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah bukan berbicara soal tempat gedung secara fisik, karena gedung secara fisik dengan berjalannya waktu, berjalannya usia, itu pasti akan hancur. Atau ada terjadi musibah, bencana alam dan sebagainya, itu pasti akan hancur. Tetapi yang dimaksudkan dengan kediaman Tuhan atau tempat tinggalnya Tuhan, ini berbicara soal alam rohani, di mana saudara dan saya harus mendapatkannya dalam kehidupan kita setiap saat. Pastikan ketika kita beribadah, kita menemukan kediaman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Contoh, saudara, kalau saudara baca dalam Kejadian 28 pada ayatnya yang ke-12, misalnya saudara baca sampai ayatnya yang ke-17, di situ saudara akan melihat bahwa bagaimana Yakub dia menemukan akan kediaman Tuhan. Dia melihat tempat di mana dia berada waktu dia tidur beralaskan batu. Dia melihat bahwa tempat itu adalah tempat kediamannya Tuhan. Saya mengajak saudara, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-16-17. Yakub berkata bahwa ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Yakub saat itu tidak berada dalam satu gedung gereja yang besar atau dalam satu gedung yang kecil, tetapi Yakub ada di tengah-tengah alam, tempat terbuka, dan dia tidur beralaskan batu. Tetapi dia melihat di situ ada pintu gerbang surga. Dia melihat di situ ada tangga yang turun naik. Malaikat naik turun dari tangga itu. Dia melihat di situ tempat itu adalah tempat yang luar biasa. Makanya dia katakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Nah, ini berarti saudara, saya ingin mengajak saudara dimanapun kita berada, pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita beribadah memuji dan membesarkan nama Tuhan, pada saat kita berdoa, pada saat kita melakukan ibadah kita dengan Tuhan, pastikan kita menemukan kediaman Tuhan di situ. Dan kalau kita menemukan kediaman Tuhan, saya pastikan ibadah yang kau lakukan itu tidak akan pernah membosankan bagi hidupmu. Ketika engkau menemukan kediaman Tuhan, saya katakan engkau tidak akan pernah ada di dalam keputusasaan, tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera yang engkau akan alami dalam kehidupanmu. Nah, oleh karena itu mari kita belajar, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, untuk kita menemukan kediaman Allah di dalam hidup kita. Sekali lagi, ini tidak berbicara soal gedung secara fisik, tetapi kediaman Allah artinya saudara dan saya menemukan ada hadirat Tuhan, ada firman Tuhan di situ, ada nama Tuhan di situ. Itu kita akan temukan itu di dalam seluruh kehidupan kita. Dan pasti kalau kita menemukannya, saya pastikan hidup kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kita tidak akan ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sekalipun situasi kondisi kita mungkin sulit, situasi kondisi kita tidak mengenakan dan tidak baik bagi kita, tapi saya pastikan kalau kita menemukan kediamannya Tuhan, yang adalah rumah Tuhan, adalah tempat di mana Allah itu berdiam, maka itu akan membawa satu sukacita dan
damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat, berbicara kediaman Tuhan sekali lagi tidak berbicara soal fisik, tapi berbicara soal kehidupan alam rohani, areal rohani di mana saudara dan saya menemukan Tuhan di sana. Biarlah Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya untuk kita menemukan kediaman Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan kediaman Tuhan di dalam hidup kita? Pastikan engkau terhubung dengan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Bangun hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Artinya saudara tidak bisa menemukan kediaman Tuhan kalau engkau beribadah, engkau berdoa, engkau melakukan pembacaan Alkitab, atau engkau membaca Alkitab hanya sebagai satu aktivitas. Engkau tidak akan pernah bisa menemukan kediaman Tuhan. Tapi ketika engkau membangun hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan, bagaimana engkau membangun kehidupanmu untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya pastikan engkau akan menemukan kediaman Tuhan di dalam hidupmu. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk menemukan kediaman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk menerima dan mengalami kediaman-Mu dalam hidup kami. Kami ingin menemukan kediaman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, berkatilah kami semua, agar kami mau belajar untuk mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga kami menemukan kediaman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.